Gue istilah mau ambil videonya nah dari awal. Ini anggreknya. Anggrek apa namanya nih kak? Hah? Ini anggrek apa namanya? Itu bantimurung. Bantimurung begini. Dari Sulawesi dong ya? Sulawesi ya. Oh, ciri khasnya nih ya. Bantimurung, anggrek bantimurung. Kalau yang ini anggrek juga kak? Bukan ya? Itu capung, capung. Oh capung. Capung kapuas itu mahal tuh, lumayan tuh. Dari Kapuas. Harganya mencapai berapa harganya? Mungkin kalau ini mungkin sekitar antara 8 sampai 10 juta. Ya. Ini harganya 8 sampai 10 ini. juta. Nah, oke, coba kita masuk lagi ke dalam. Kalau ini apa, Kak Upik? Itu Guadalupe. Ya. Guadalupe Penica. Oh, dari mana? Itu silangan dari Malang. Silangan. Hasil silangan ini ya. Ini disilang sendiri kan? Jadi karena di Berarti ini beda lagi. Ini. Dari Berau, anggrek Berau ini ya. Dari Berau, luar biasa. Coba kita lihat lagi yang lain. Ini beda. Beda. Anggrek ini dari apa ini kak? dari Kalbar. Kalimantan Barat. Luar biasa. Sebrina, ada Sebrina. Kalbar. Kalbar. Ini masih Berau ini ya? Masih Berau, satu rumpun ya? Bunganya banyak nih. Nih. Kemarin kan enggak begini ya? Ini sudah mekar ini. Ini keren nih. Nah, Taman Anggrek. Nilainya, harganya jutaan per pohon. Coba kita ke arah sini lagi. Kita pindah ke daerah sana. Ini ada warna putih, anggrek putih nih. Ini anggrek dari mana nih kak? Itu dari Balangan. Balangan. Cantik lah. Banyak. Oh itu nah. Nah itu Balangan ada lagi sebelah sini. Nih. Ini ya. Nih. Balangan. Anggrek Balangan. Lihatnya dari mana, di sini ya? Nah. Anggrek Balangan. Ini di atas banyak nih. Nih. Ya. Oh. Anggrek ini berapa bulan biasanya kak? Berapa bulan dia? Karena tentu berbunganya melihat juga. Maksudnya dari tanam sampai muncul bunga itu berapa tahun? Lawas bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya? Medianya bang apa? Medianya macam-macam, ada lumut. Lumut boleh? Arang. Sabuk kelapa? Sabuk kelapa ya. Bisa juga? Kalau yang daerah sana apa itu kak? Beda lagi? Sama, ada sedikit beda-beda, ada semua yang sama. Ada semua ya? Wah ini tempat santainya nih. Nah kita bisa ngobrol di sini.
dekat suasananya anggrek. Ada banyu minumnya nih. Eh, Sekarang kita sedang bertemu dengan Pak Upik. Ini petani anggrek. Boleh disebut petani anggrek karena Hobi. penghobi anggrek. Ada berapa jenis anggrek yang ada di sini? Kalau dihitung ini kada kehitungan banyak jenisnya, Banyak ya? banyak. Anggreknya ini kebanyakan yang kami rawat ini spesies. Jadi ada beberapa ada beberapa yang hibrid, cuma tidak banyak. Yang banyak adalah spesies yang dari hutan. Dari hutan ya? Ya, dari hutan. Artinya kan kita ngambilnya dari pencari, kemudian mereka jual ke kita, gitu. Cuma kita rawat. Kita rawat. Karena ada di antaranya yang ini yang langka-langka yang memang sudah Sudah tidak ada ya? hampir punah. Karena lahannya kan berubah jadi perkebunan, jadi kita berusaha untuk melestarikan. Karena kalau sudah di hutan susah dicari. Sudah berapa lama ini? Ini sudah mungkin sekitar dari tahun 2014, ya mungkin hampir 10 tahun kita merawat ini. Sedikit-sedikit mengumpul dari tahun 2014 itu awal kita menyukai anggrek. Nah, sampai sekarang jadi jumlahnya mungkin lumayan banyak. Ya, lumayan ada beberapa spesies yang dari hutan, ya dari kalbar, dari kaltim, dari kalsel sendiri juga banyak. Rata-rata dari Kalimantan. Ya, rata-rata semua dari Kalimantan, dari Sumatera juga ada, yang dari Sulawesi juga ada, hampir seluruh Indonesia kita ada. Nah, terus gini pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara anggrek Kalimantan dan anggrek Sulawesi terlihat, atau ada kesamaan atau apa? Atau ada ciri khasnya? Sebetulnya hampir sama aja, cuma tinggal karena kita beda apa namanya, beda iklim, kadang beda ketinggian, beda ini. Nah, itu di situ uniknya kita merawat yang umpama daerah dataran tinggi dan menengah dan dan rendah. Nah, wilayah kita adalah dataran rendah. Nah, kemudian kita merawat yang memang susah untuk berbunga. Kalau untuk daerah menengah ke atas susah untuk itu berbunga di daerah dataran rendah. Nah, itu yang uniknya kita merawat anggrek ini apabila berbunga, itulah kebahagiaannya. Nah, karena apa namanya, anggrek ini tidak semua langsung kita rawat langsung seperti bunga-bunga biasa dia langsung berbunga. Nah, dia perlu tempat yang bagus, yang tepat. Nah, dia mau berbunga. Nah, itu yang. Kalau di Kabupaten Kota Baru ini selain Pak Upik, ada nggak kira-kira yang sebesar ini? Ada kawan di Kota Baru, ada satu di Kota Baru, tapi kebanyakan beliau merawatnya yang ini. Kalau di Kota Baru banyak yang hibrid. Nah, untuk di Tanah Bumbu ada satu teman Pak itu. Di mana itu? Pak Bandu ada beliau punya kebun, punya. Ada anggreknya juga? Ada. Banyak juga? Ya, lumayan Bang. Oh, gitu. Ada Pak Bandu. Oke. Luar biasa ini. Proses lama tanam? Lama tanam ini berhubung kita kebanyakan yang sudah dewasa kita mengambilnya, kita belinya sudah dewasa. Tapi ada juga yang dari seedling, kita memang beli dari Jawa yang sudah di lab, yang dikembangkan di Jawa. Kita ada beli yang jenis Phalaenopsis, yang mungkin yang hibrid, yang primary hibrid, ataupun yang masih spesies. Nah, kalau yang begini, ini kan. Nah, ini kan dari seedling kita beli, dari seedling. Oh, begitu. Ini bertahun-tahun perlu mungkin setahun setengah baru bisa berbunga. Karena kita masih seedling ini.
Kalau yang sudah besar, nah kita tinggal merawat, tapi itu pun harus sesuai dengan kondisi apa agroklimatnya. Nah, agroklimat baru dia masih mau berbunga. Itu uniknya, tantangannya anggrek di situ. Artinya kalau di sini kita mau di tempat satu ini kita tidak berbunga, pertumbuhannya kurang, harus kita pindah walaupun cuma beberapa meter dari tempat posisi pertama. Ya pencahayaan, angin, udara, ya itu tadi. Kemudian apanya? Suasana kelembapannya, nah suhunya ya. Itu yang Ini kan mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Ini kan suasana Kota Baru kan panas ini. Nah, panas Bagaimana ya. mengatasinya? Nah itu makanya kalau ini kita harus pakai paranet, Paranet karena ya? paranet jadi mungkin yang sekitar 75-80% kita ini kan paranet, sehingga di bawahnya kan agak sejuk, agak ini. 85% itu Iya. maksudnya 85% itu tertutup ya? Ya, 15%-nya 5% terbuka. ininya Cahaya matahari. cahaya matahari. Oh begitu. Perlu disiram atau bagaimana? Setiap hari disiram, seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali kita beri insek atau fungisida. Apalagi musim hujan kita harus Oh pakai fungisida juga? Ya, kalau kada di insek ya, yang rawan itu hamanya itu kutu gajah. Itu yang kalau musim hujan itu busuk daun. Nah, busuk daun itu yang makanya setiap seminggu sekali kita semprot dengan fungisida, insektisida juga begitu. Jadi seminggu sekali gantian. Oh begitu ya? Ya. Oke, saya kira cukup. Terkait apa namanya ya yang sering dilakukan antar komunitas. Ini kan ada komunitas Ya. ini. Kami itu ada komunitas ini di PDPAE, Pencinta Anggrek Indonesia. Nah, ini selalu kegiatannya selalu pembinaan dan kemudian masalah perawatan, kemudian pelestarian, utamanya pelestarian. Organisasi kami yaitu Pencinta Anggrek Indonesia. Indonesia ini. Jadi kami di sini ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah, DPD PAI Kalsel, DPD Kota Baru, tapi Kota Baru sudah agak ini. Tanah Bubu belum ada. Untuk pelestariannya ini seperti ini, kira-kira budget yang dikeluarkan kira-kira berapa? Kemudian kalau sebagai pelestari atau sebagai pembudidaya, penjual dan sebagainya itu kira-kira berapa? Itu apa namanya? Tergantung jenis kan ada yang berdasarkan kelangkaannya. Nah itu biasanya anggrek ini makin langka dia makin mahal. Kemudian keindahan bunganya itu yang lebih dianukan di anggrek. Kita cara perawatannya makin susah merawat tuh makin bagus. Ya, makin ini biasanya harga gitu ya. Ada yang pernah mati? Banyak. Ya terutama okay. tadi ke busuk daun, kemudian kalau kita jadi makanya itu harus disemprot tiap hari. Kita harus merawatnya tiap minggu, harus dipungi dan daunnya bisa mengering ya. gitu ya. Busuk yang jelas busuk itu kalau musim hujan. Luar biasa. Kan ini kan di alam sudah nggak ada lagi nih. Ya. Kemungkinan langka. Sangat langka di alam. Untuk pecinta kayak gini, ini apakah memang dilindungi? Kan ada yang dilindungi biasanya kan, kalau kayak di anggrek. Hampir anggrek yang di anunya hampir dilindungi. Hampir semua. Banyak ada daftar-daftar yang dilindungi sebetulnya. Termasuk ya Gigantea dan cuma karena kenapa jadi kami karena di hutannya kan perubahan. Nah yang dari penebangan itulah yang kami amankan. Nah, mestinya dilindungi juga. Ya termasuk sebetulnya ini cuma tapi kami juga di PDPAE Kalsel sudah dengan
apa Terkait ya. ya dengan pihak terkait. Perlombaan kira-kira ini kan banyak nih misalnya yang perlombaan kira-kira biasanya ada rutin nggak atau ada jadwal? Hampir tiap tahun itu ada beberapa daerah yang rutin. Contohnya kalau di Kalsel biasanya di Pelihari itu rutin ada perlombaan, ada pertemuan, ada perlombaan. Kemudian kalau di Kali Kalsel ya itu Pelihari, kemudian di di mana di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah itu melaksanakan tiap tahun. Kemudian Banjarmasin ada juga. Kemudian yang di luar daerah kita biasa di Malang. Tiap tahun itu melaksanakan kegiatan pameran. Nah, jadi kita di PD PAI Kalsel sering mengikuti kegiatan itu. Terkait ya, apalagi dari segi pemerintahan ada nggak yang kira-kira yang mensupport seperti apa, kemudian apakah ada pemerintah daerah kepedulian terhadap ini kan langka nih Ya. apakah ada sudah kunjungan dan sebagainya untuk pemerhatian seperti apa? Pernah dari kehutanan pernah, dari kota pernah datang. Cuma untuk yang Kota Baru mungkin enggak dinas di Kota Baru enggak begitu ini. Cuma dari provinsi kemarin ada pernah datang. Salam. Bagi penyuka anggrek nih, kemana mereka harus menuju dia? Buat teman-teman penyuka anggrek atau penghobi anggrek, kalau ingin datang ke tempat kami berkunjung silahkan eh, ke daerah Cantung. Alamatnya Desa Sidumulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Cantung. Jalan poros menuju ke Kaltim. Ini masuk jenis apa nih? Ini jenis Phalaenopsis belina, asalnya atau habitatnya yang ini di daerah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Bisa diulang Di tadi Kalimantan apa Barat. namanya? Phalaenopsis belina. Phalaenopsis belina. Semua ini ya? Kalau ya sejenis. Kalau ini yang berbunga ini adalah Phalaenopsis gigantea, berasal dari Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Kaltim. Ini termasuk barang langka yang memang dilindungi. Masuk kalau ini adalah Kapuasensis, Kapuasensis juga berasal dari Kalimantan Barat. Kapuasensis Kalimantan Barat. Bunganya lain ya. Bunganya beda-beda. Daunnya juga beda. Banyak. Nah, ini sayang berbunga nih. Ini yang dari Kalsel ini. Oh, itu Kalsel. Ini Kalsel maculata namanya, Phalaenopsis maculata. Ada banyak jenis yang nah, ini yang dari Kalimantan nih. Dari Sulawesi. Ini Phalaenopsis penosa dari Sulawesi. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Daerah Mandar ya. Ya, dari Sulawesi Barat. Ini biasanya didatangkan ini mereka datangkan dari sini atau gimana? Kita mendatangkan dari sana, dari Sulawesi Barat, dikirim ke sini melewati pos, melewati waktu itu dikirim masih berbentuk ya, masih kecil, masih bentuk. Oke, lanjut. Ini. Nah, ini Paljebrina. Phalaenopsis jebrina. Cuma belum berbunga nih bunganya. Nah, ini agak susah berbunga. Mungkin perubahan ininya dari cuaca. Suhunya yang di hutan ke daerah ke tempat ini jadi susah berbunga. Nah, ini salah satu anggrek yang langka juga. Oh, itu anggrek ya? Anggrek ini namanya Phalaenopsis labukensis. Ini ada 3 jenis. Ada Parapal laicoki, Parapal dinepe, dan labukensis. Ini berasal dari Kalimantan Timur, Kaltim juga, daerah
Kabupaten Berau. Oh, dari Berau. Kalau yang sebelah kanan Ini ada bulbopilum medus. Ada bulbo, ada yang dendrobium. Di atas itu cuma kada banyak dendrobiumnya. Yang banyak Phalaenopsis. luar biasa ini. Taman anggrek. Nah, Ini sistem siramnya pakai apa? siram manual aja. Tapi yang di sana tuh pakai Selang atau apa? sampai selang, pakai apa? Sprayer, Oh, pakai spray. pakai sprayer, kita nyiramnya pakai mesin pompa. Ya, Nah, ya. ini yang tapi saya udah layu ini. Nah, ini Jenis apa? anggrek hitam Pandurata Kalimantan. Hitam. Anggrek hitam. Sebetulnya kalau anunya cuma ini yang hitam nih. Nah, Oh, gitu. jadi Bintiknya warna-warna ininya, warna apa? Petal sepalnya warna hijau. bintik. Nah, ini anggrek tebu, anggrek raksasa. Oh, gitu. Ada. Nah, Wow. ini berbunga pertama, belum mekar baru Anggrek raksasa namanya. Iya, anggrek raksasa. Ini sama dengan Grammatophyllum speciosum. sama dengan ini. Sama. Sama. Ini. Ayo. Nah, ini anggrek amabilis posona. Anggrek Amabilis, Phalaenopsis amabilis. bunganya keluar berapa kali dalam setahun? Tidak menentu, kadang-kadang ini selalu berbunga terus. Kalau gitu. sepanjang ini, kalau yang ini sepanjang ini dia selalu berbunga. Oh iya, iya. Ini kebun anggreknya namanya apa, Pak? Ada namanya atau gimana? Rumah anggrek cantung sunyinya. Oh, iya. Kalau ingin berkunjung ke sini, rumah anggrek cantung. Oke. Yang ini gini, yang ada tempat-tempat ini. Gimana ini? Nah, ini kita bentuk seperti ini dari kayu ulin, akar kayu ulin. Jadi kita tanam di situ supaya supaya seperti alami gitu. Kondisinya kayak jadi alam, kondisi seperti alami. Nah, kan bagus nih. Sudah muncul ininya. Ya, sudah muncul lumutnya. Dan itu jadi yang makanan ya, makanannya ya, nutrisinya ya. Ya. Ya kemudian. Kalau ini jenis apa? Ini. Itu anggrek juga, cuma anggrek yang ini apa? Yang kecil. Anggrek itu kan bunganya kecil, walaupun ya. kecil tapi anggrek. Anggrek ya? Ya. Warnanya jenis... pernah keluar warnanya ya, belum ya? Itu kada kelihatan. Bagaimana ini kalau ini anggrek juga nih? Anggrek ini juga anggrek nih. Anggrek ya? Nah ini kandetia namanya, kandetia. Nah, ini ada bunganya kecil. Oh gitu. Ada bunganya ya? Tapi masuk jenis anggrek. Masuk ya? Anggrek. Jadi kita koleksi juga. Koleksi luar biasa. Karena ada komunitas yang senang anggrek kecil-kecil yang mungil-mungil. Kayak ikan juga, ikan malah hias. Justru yang mungil-mungil ini kadang-kadang orang luar senang. Orang luar negeri itu paling senang yang kecil-kecil. Unik-unik pun senangnya orang luar negeri. Kayak ikan hias kan ada yang suka yang kecil-kecil itu. Itu yang kadang-kadang yang kecil ini yang mahal. Oh iya. Nilainya lebih tinggi. Oke, kita pindah ke sana, Pak. Ini anggrek juga ya? Nah, ini anggrek dendrobium. Hah? Dendrobium. Nah, kita tanam di ini. Nah, ini bantimurung dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Bantimurung. Oh, bantimurung itu ciri khasnya ungu begini ya? Sama dengan itu? Lain itu, beda itu. Beda lagi. Nah, yang ini Lineale Blue. Lineale Blue dari kalau tidak salah ini kemarin dari juga nih, dari Sulawesi juga nih. Itu anggrek juga yang gantung-gantung itu. Anggrek, nah itu lagi berbunga tuh. Coba kita lihat. Nah, itu yang gantung. Yang sebelah sini. Nah, ini. Nah, ini wangi sekali nih. Luar biasa nih. Oh, wangi. Wangi.
Iya, iya. Hmm. Kayak anu, Ini kayak bunga Collagen pengantin rosacea. Collagen rosacea sengaja kita buat apa rimbun, sendiri ya, kita tanam rimbun supaya kelihatan kalau sudah berbunga cantik gitu. cantiknya. Wow, masuk sini luar biasa nih. Teduh. Wah ini keren ini, ulinnya nih. Nah, Ulinnya keren ini. Nanti tempel di sini ya. nah iya tempel karena pot anunya kan Keren ini. Nah, berarti dipesan khusus ini ya. pesan khusus Batang dari batang ulin. dari ulin. Oke. Kita hampir 1 jam bersama kebun anggrek. Nah, Kebun anggrek Cantung namanya. Dan menurut saya luar biasa. Perlu kesabaran untuk membuka hobi seperti ini. Karena berapa tahun baru tumbuh bunga. Itu yang membuat menarik dan luar biasa Pak Upik ini bisa sabar dan tekun sampai punya ratusan jenis anggrek dari Sulawesi, dari Sumatera, dari seluruh Kalimantan. nah ini baru sekitar 2 tahun. Satu jenis ini ya? Ya satu jenis. Baru sekitar 2 tahun Bunganya. kita rawat 2 tahun setengah sudah. 2 tahun setengah. Ya. Kemarin waktu Rawat. itu masih kecil ya? Sudah besar, Sudah besar. artinya kan ini apa adaptasinya Adaptasi. baru adaptasinya mulai kalau dulu datangnya stres cukup lama adaptasinya baru kelihatan segar. Ini mediannya ini ya? Ya, medianya pakis papan. Oh, dari pakis, pohon pakis pakis. ini. Ya, Pohon pakis. pohon pakis. Ini dijual orang ya kayak? Dijual, kita nukar juga itu. Dia kayak anu ya. Karena ini bagus, dia kelembapannya bagus. Untuk menjaga kelembaban. Ya, nah ini kelihatan sudah mulai segar. Senang sekali kita melihat ini segar. Iya, segar pohonnya ya. Apa enggak perlu di anu Ya, dibersih? Nah Mestinya itu ya? mestinya dibersih. Dilap ya? Tapi ini kan bukan kotor tapi ini apa insek pungi. Yang Pungi ini itu apa kan itu? fungisida. Oh, Racun itu fungisida. kan dia jadi kalau Ini mau lomba jenisnya kita apa ini? bersihkan. Sama yang tadi ya? Sama. Ini. Sama. Ini bintik-bintik ini kan bekas bekas pungi. Komen di YouTube. Ini. Oh, besar sekali katanya daunnya. Ya. Itu kemarin yang paling besar di sana pernah juara. Pernah juara di Jawa Timur malah di Malang. Pernah dibawa di Malang juara. Kalau lomba begitu hadiahnya berapa biasanya? Kalau hadiah enggak bisa di ini, tergantung ini. Tapi yang Panitia. anunya penghargaannya itu. Penghargaan Nah, ya? itu yang di Timur ya? ini. Padahal saingannya berat di sana ya. Penghargaannya itu kan yang Terus penilaiannya dari mana biasanya? Kalau di sana yurinya yuri nasional, yuri internasional itu. internasional Ya. ya? Biasa. Kemampuan merawat. Bunganya dan sebagainya yang dijadikan penilaian. Ya. Kalau yang pakai tempurung begini jenis anggrek apa? Enggak ya? Ini anunya aja cuma sama dia supaya lebih Estetik. iya, Nah, itulah. estetiknya. Oh, Kenapa gitu. kita pakai Luar biasa ini. Berarti yang putih ini sama dengan di luar sama. Masih. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri kunjungan kita ke anggrek Cantung. Sampai hari ini sudah 1 jam kita adakan bincang-bincang dengan beliau. Oke, terima kasih Pak Upik. Mudah-mudahan sukses selalu.